Hai semuanya, balik lagi di Pakan 6. Jadi kembali lagi bersama kami berdua yang udah lama banget gak ngomong di depan kamera. Kali ini kita mau ngebahas tentang skripsi di Jerman. Dan fokusnya adalah perbandingan antara skripsi waktu bachelor dan skripsi pas lagi master gitu. Betul sekali. Karena bapak yang satu ini, alhamdulillah baru-baru ini telah menyelesaikan studi masternya atau S2. Jadi kita daripada gitu doang, maksudnya nggak ada informasi yang kita sharing. Nah akhirnya kita pengen cerita gimana sih perbedaan antara bachelor dan master dan pengalamannya dan waktu nulis master tesis. Iya, karena gitu. kalau ngelihat momentum lagi pas banget momentumnya Iya. gitu ya. Nah yang pertama kali mau kita bahas yaitu perbedaan-perbedaan antara bachelor arbeit dan master arbeit. Nah itu artinya kayak skripsi waktu bachelor dan skripsi waktu master gitu. Betul sekali. Nah, hal yang pertama yang pengen kita omongin itu adalah tentang durasi. Berapa lama kita punya waktu untuk menyelesaikan bachelor arbeit atau master arbeit. Nah, waktu bachelor arbeit itu kurang lebih sekitar 10 minggu waktunya, tapi bisa diperpanjang. Itu biasanya 2 minggu tambahannya, dan mungkin ada tambahan waktu lagi kalau misalkan disepakati gitu antara dosen, pembimbing kita dan dari kampusnya gitu. Dan itu mungkin butuh alasan-alasan lain yang lebih kuat sehingga bisa minta perpanjangan lebih dari 2 minggu. Nah, kalau master tesis itu sekitar 16 minggu, lumayan lebih lama. Sama juga bisa meminta perpanjangan waktu dan harus disertai alasan gitu, kurang lebih. Jadi sama ya, kurang lebih ada peraturan bisa diperpanjang. Cuman untuk waktu pengerjaannya sendiri beda tipis sebenarnya, kayak cuman nggak nyampe 2 bulan. 6 minggu. Iya, nggak nyampe 2 bulan kan. Nah, poin yang kedua adalah pembimbing. Nah, untuk bachelor arbeit dan master arbeit atau master tesis sendiri itu sama, yaitu ada 2 pembimbing. Itu bisa milih antara dua-duanya itu dari kampus, atau kalau misalnya kamu punya tema dari eksternal, itu dari perusahaan misalnya. Jadi pembimbingnya itu satu dari kantor atau dari perusahaan tersebut dan satu lagi dari kampus. Dari kampus, betul sekali. Nah, hal yang ketiga itu adalah tema, menyangkut tema. Nah, tema ini di master tesis atau bachelor arbeit itu kurang lebih sama cara mendapatkan temanya. Yang pertama adalah dengan kita mengajukan sendiri. Kita nyari-nyari masalah sendiri, itu kita ajukan dengan expose. Nanti diajukan ke dosen yang diinginkan, kemudian kalau disepakati bisa langsung didaftarkan ke sekretariat. Yang kedua itu adalah minta ke dosen. Ya. Nah, di sini dosen itu kadang suka punya proyek. Betul. Nah, kita bisa minta untuk ngerjain bagian dari keseluruhan proyek yang sedang dikerjakan. Ya. Yang ketiga itu dari perusahaan atau dari lembaga penelitian atau segala macam gitu lah. Eksternal tadi ya kalau kamu bilang. Nah, nanti kalau misalnya udah dapet tema, tinggal nyari pembimbing, udah gitu tanda tangan dikasihkan ke sekretariat. Nanti kita tunggu surat izin istilahnya untuk memulai si tesis ini dari kampus gitu. Gitu. Untuk lebih lengkapnya nanti mungkin akan kita jelasin di bagian pengalaman gitu kan ya, biar lebih detail. Nah, poin yang keempat itu jumlah halaman. Ini berdasarkan pengalaman kami berdua ya. Iya, betul. Waktu bachelor itu total halamanku adalah 60, tapi berarti isinya kemungkinan besar 50 sampai 55 kali ya. Kalau waktu bachelor aku kayaknya sekitar 50-an juga, sampai 55 kurang lebih. Nah, pas master gimana nih? Pas master tesis aku nulis sekitar 95 halaman. Nah, itu ya. Jadi ada perbedaan karena kan dari waktu untuk mengerjakannya juga lebih panjang. Jadi otomatis biasanya halamannya juga lebih banyak. Kayak ekspektasinya tinggi Kak Iya, gitu. betul. Nah, tapi ini tuh lagi-lagi harus disepakati sama dosennya. Iya, Karena ada beberapa dosen yang bilang, "Ah, nggak usah banyak-banyak, cukuplah misalnya 30 atau 40." Atau ada dosen yang berharap, "Oh, lo harus banyak." gitu. Minimal sekian gitu. Iya, Nah, gitu. itu jadi kalau di sini pas sebelum mulai itu harus ditanya banget gitu. Ya. Dia si dosen ini stylenya gimana? Betul. Bahkan termasuk bisa juga nanya apakah mungkin bisa menulis dengan bahasa asing selain Jerman. Nah, poin yang kelima itu adalah kita bilang APGABE atau maksudnya submitting gitu, Yeah. ngumpulin. Nah, gimana sih ngumpulinnya gitu? Nah, sebelum corona itu harus di-print ya, Yeah, udah harus jelas di-print. gitu, harus di-print. Tapi ada perbedaan nih. Kalau dulu di kampusku di HTW itu ngumpulinnya harus 3 bundle plus 1 CD. Jadi datanya di-burn ke CD gitu. Dijilid tapi nggak harus hardcover depannya, terserah gitu. Kalau kamu gimana? Kalau waktu aku cuma 2 bundle karena buat masing-masing profesor kayaknya. Oh iya, benar. Dan tanpa CD gitu. Nah, waktu master tesis karena kebetulan corona gitu ya. Jadi alhamdulillah cuman PDF doang, Iya, cuma online. elektronik doang. Karena kalau ngeprint lumayan sih. Iya, nggak emang. sih?
karena kan lumayan nggak bisa mahal. di tempat yang print sembarangan, Betul. harus kualitasnya juga harus lebih bagus gitu. Dan mungkin yang aku ingat banget kertasnya sih, dia gramnya tuh lebih berat gitu. Nah, poin yang terakhir adalah sidang. Jadi untuk sidang sendiri sebenarnya antara bachelor dan master tuh nggak jauh beda. Betul. Itu biasanya 15 menit presentasi dan juga biasanya 45 menit sampai 1 jam untuk sesi tanya jawab bareng pembimbingnya. Betul. Nah, jadi pengujinya juga sama seperti pembimbing kita waktu nulis gitu. Jadi cuma memang 2 orang itu aja gitu. Betul. Dan kalau di Indonesia mungkin ada sidang ini, sidang itu segala macam. Kalau di sini sidangnya cuma sekali. Ya, dan gak ada revisi biasanya. Nah, jadi harus dimanfaatkan banget waktu yang udah diberikan gitu ya. Artinya 10 minggu untuk bachelor arbeit atau sekitar 16 minggu untuk master arbeit. Karena kalau pas ngerjainnya kurang oke, ngumpulinnya ya nggak oke gitu. Ngerti Ya, nggak sih? ya. Mungkin kita bisa dapat feedback dari dosen, tapi bukan untuk kita perbaiki lalu untuk naikin nilai gitu. Nah, itu jadi di sini rada ngeri sedap. Ya, tadi kan kita udah jelasin nih poin-poin pentingnya sebenarnya atau rangkuman lah istilahnya dari perbedaan antara bachelor arbeit dan master arbeit. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah pengalaman-pengalaman dari Bapak Rafdanu. Karena kalau aku sendiri udah pernah bikin waktu itu di video, udah lama banget deh waktu aku ngerjain skripsi bachelor. Linknya ada di atas. Linknya ada di atas, nanti bisa nonton aja. Nah, untuk master sendiri aku belum nulis. Mungkin next time kalau aku udah nulis, aku akan bikin juga. Cuman sekarang kita fokuskan ke Bapak Rafdanu. Nah, sekarang bisalah dimulai. Mungkin aku cerita juga bahwa jurusanku adalah automotive engineering atau teknik otomotif. Yang pengen aku ceritain pertama adalah proses nyari tema. Nah, waktu itu kebetulan pas aku lagi nyari tema itu apa ya beririsan dengan waktu kita mau nikah waktu itu. Jadi pas mau nikah aku masih nyari tema juga, terus bingung. Nah, kebetulan di kampus aku itu ada semacam list yang isinya adalah proyek-proyek dari dosen yang kita bisa ambil untuk bahan tesis. Ya. Nah, aku cari, wah nemu nih satu tema menarik banget tentang simulasi. Nah, kebetulan aku itu pengen menguasai atau pengen belajar satu software simulasi, terutama finite element, karena aku pikir di masa depan ini bakal terus relevan. Jadi nanti mungkin peluang aku nyari kerja itu lebih oke. Gitu. Jadi aku langsung email dosennya, Sehr geehrter Herr Profesor. Karena ini dari kampus ya, jadi emailnya bisa langsung ke dosen. Iya, ke dosen bener. Dan si dosen ini aku udah pernah ngambil sama dia. Sehr geehrter, gue mau ngambil gini nih. Saya bilang, oh lu minat? Oke, boleh. Sip, kata dia gitu kan. Gua tandain kata dia gitu. Ya. Terus yaudah itu aku lagi di Indo, kita lagi di Lombok. Iya. Ingat banget kan? Aku sampai email segala macam, itu lagi honeymoon di Lombok. Iya, betul. Masih mikirin tesis ya. Iya benar, dapet tapi alhamdulillah. Tapi kata dia, gue pengen ngobrol dulu sama lu. Jadi aku bilang oke, gue lagi di Indonesia segala macam, ntar gue ke kantor lu sekitar bulan ini. Oke, kata dia udah bikin termin. Terus singkat cerita, aku datang ditanya, lu kenapa mau ngambil tema ini? Jadi kadang ada dosen yang kayak gitu kalau di kampusku, ada yang nanya, apa motivasi kamu ngambil tema ini gitu. Betul. Nah, motivasiku ya aku ceritain tadi, bahwa menurutku di masa depan simulasi itu akan terus relevan dan aku pengen belajar gitu. Kata dia, oke, sip, lu ketemu asisten gue, nanti dia yang nentuin oke apa enggak, kata dia gitu. Ternyata pas ketemu yang di asistennya dia, itu diuji banget coy, maksudnya pengetahuannya, basic-basicnya. Itu crazy sih, kaget. Berarti emang harus persiapan ya, soalnya waktu aku dulu kan nggak sampai di tes kayak gitu. Tapi karena waktu itu aku tuh sebelum nulis bachelor arbeit ada proyek sama dia, jadi dia udah tahu kira-kira gimana lah, dan metodenya kurang lebih sama gitu. Berarti kalau kamu karena emang belum pernah ngajain proyek itu, jadi benar-benar diuji. Iya, gitu dan si dosennya juga mungkin pengen tahu juga ini basicnya gimana nih orang gitu. Untungnya aku ada pelajaran sama si dosen ini 2. Dulu pelajaran simulasi sama vibration, swingung. Nah itu aku dapat 1 koma. Jadi kayak mungkin dia, mantap nih gitu. Jadi ada impression baik lah ya. Iya betul. Nah singkat cerita aku datang ke asistennya dia yang nanti bakal jadi pembimbing kedua aku. Dia udah tanya-tanya tuh segala macam, tapi akhirnya grünes Licht gitu, kayak green light. Oke, akhirnya aku dapet. Singkat cerita mulai nulis, aku daftar, ngurusin segala macam birokrasi, tetek bengeknya, tanda tangan ini, tanda tangan itu, ngasih ke sekretariat. Aku nunggu berapa saat gitu, berapa hari, terus aku akhirnya dapat surat izin
resmi untuk menulis dari kampus. Nah di situ ada tanggal mulainya, temanya apa, pembimbingnya siapa, Ya. dan kapan harus ngumpulin. Itu ada semua di situ. Singkat cerita aku udah mulai nulis, ngerjain. Nah aku karena ngerjain sebuah proyek yang itu harus pakai software. Oke. Nah software itu adanya di lab komputer. Nama programnya Abacus sama Hyperworld. Nah itu jadi aku harus ke lab komputer. Tapi karena itu sore jam 5 tutup, nah aku kan mungkin butuh lebih lama. Nah kalau di sini bisa kita bikin permohonan untuk minjem kunci. Itu enaknya. Biar ada akses yang lebih lama lah Iya ya. betul. Jadi bisa datang lebih pagi sama pulang lebih malam gitu. Terus di sini bisa juga minjem kabin kayak wartel gitu ya, mungkin anak 90-an tahu kayak Iya, ada benar. kabin wartel. Mungkin kalau yang nonton ini masih SMA kayak apa sih wartel Apa sih gitu. Let's get kids nowadays confused gitu ya. Iya. Kayak kubik. Iya, Apa kubik? kubikal Ya, gitu ya. Kubikal Mbak SCBD gitu. Oh, mungkin kayak ruang meeting kalau di kantor-kantor, cuma ini buat satu orang biasanya. Iya, betul. Gitu ya. Terus di kubikal itu itu ada kabin, itu ada meja sama kursi. Nah, kita bisa minjem itu juga selama proses pengerjaan. Enaknya apa? Enaknya kita punya satu dedicated place untuk nulis di perpustakaan dan kita bisa naruh buku di situ. Jadi misalnya kita udah nyari-nyari referensi bisa taruh situ kumpul. Berarti itu reservasinya hanya untuk kamu gitu Iya, ruang itu ya. betul. Kita punya kunci. Kita dikasih kunci juga sama pihak perpustakaannya. Nah, kan ini tadi selama pengerjaan yang kurang lebih 16 minggu, pasti kan ada bimbingan kan. Oh iya benar. Nah, kalau waktu aku bachelor itu bimbingannya cuma 3 kali. Jadi Oh iya. 2 minggu sebelum mulai, terus abis itu pertengahan nulis, sama 2 minggu sebelum selesai. Karena kata dosennya tuh kayak aku harus mandiri. Sebenarnya bisa bikin bikin janji kayak seminggu sekali gitu. Iya, Cuman ternyata pas penilaian waktu sidang tuh ya, dia bilang karena karena sering dibantuin sama dosen, karena aku kadang suka email juga. Jadi nilainya nggak bisa 1 waktu itu, atau nggak bisa bagus lah, nggak bisa A. Akhirnya dapetnya B doang gitu. Jadi menurut dia bimbingan itu kalau bisa semini mungkin. Dan kalau di sini kan bimbingannya stylenya nggak sampai kata per kata ya diedit gitu. Betul. Jadi kayak cuman gimana nih udah sampai mana, progres aja sih, ngecek progres sampai mana gitu. Kalau kamu sendiri waktu itu gimana? Apakah boleh kayak setiap minggu ataukah harus kayak semini mungkin kayak aku dulu gitu? Kalau waktu itu aku waktu bachelor ya, itu tiap 2 minggu ketemu. Kalau yang sekarang tiap minggu. Jadi tiap minggu aku lebih intens ya? Iya, harus ngasih report terus. Jadi kayak Oh, justru harus ya? harus Okay. harus ngasih report. Nah itu aku juga rada aneh sih pas kamu bilang nggak boleh taruh banyak gitu. Kalau soalnya aku waktu ngerjain memang dosen yang bilang kalau bisa seminggu sekali deh gitu kita ketemuan, lu report ke gue gitu. Oke. Jadi gitu sih. Nah jadi tiap minggu aku ada momen-momen sport jantung ya. Iya, tetap. Aku ingat banget kok itu. Deg-degan banget sih. Aku ingat banget rasanya kayak mau breakdown aja setiap kali mau. Iya, karena aku takut aja gitu somehow. Ya padahal sebenarnya nggak ada apa-apa juga. Dan Nggak setiap abis konsultasi tuh ujung-ujungnya kamu merasa baik-baik aja. Cuman pas mau mulainya itu emang Iya. deg-degan. Selalu kayak gitu. Deg-degan. Tapi enaknya di sini tuh alhamdulillah dosennya itu pasti ada di kampus. Ya. Dan kalau misalnya kita email, dia bilang, oh ya datang aja jam sekian, dia pasti ada gitu. Iya. Nah itu enaknya. Jadi Dan kita gampang dihubungin gampang sih. dihubungin. Kalau nggak bisa email, telepon juga ada, telepon kantornya dia. Jadi nggak harus ngejar-ngejar kemana, Tuh ke rumahnya, sampai nyegat ke di depan rumahnya, rumah ya. gitu, nggak perlu alhamdulillah. Gitu itu enaknya sih. Nah itu pas bimbingan tuh bener-bener kamu ngobrol atau kamu kayak presentasi, ini loh yang udah gue kerjain, atau dia cuman oh iya gitu, atau emang udah ada kayak back and forth conversation gitu. Dia nanya, lu udah nyampe mana gitu, mana kerjaan lu gitu. Terus gue bilang, ini yang gue bikin, terus aku jelasin presentasi, iya ini gue pakai itu, alasan ini, alasan itu. Terus kata dia, kurang oke nih, mending kayak gini aja deh mungkin gitu, atau gimana, coba lu cari lagi deh, menurut gue masih nggak oke kayak gitu-gitu lah. Ya. Karena ini juga proyeknya mereka kan. Iya, jadi karena kayak, dia proyeknya dia juga, makanya dia pengen ngontrol gitu. Iya, mengerti sih, sangat bisa dimengerti. Tapi dia nggak ngasih jawaban sih, maksudnya bukan dikasih nih lu model udah beres gitu, enggak, aku yang harus bikin tetap sendiri gitu. Iya. Jadi pas ke lab komputer itu aku ngerasa fun banget sih, karena aku ngulik, nyari, baca manual book apa segala macem gitu kan, nyari-nyari.
Nah pas nulisnya itu sih yang aku rada kayak capek banget gitu. Nulis berarti misalnya kamu proyek udah selesai, terus karena harus mendokumentasikan Iya, segala harus, apapun yang kamu kerjain betul. ke skripsinya itu. Nah, Iya. itu bagiannya yang menurut kamu sulit. Iya rada sulit sih, rada berat gitu. Karena nggak tahu sih nulis, nggak tahu, kadang bisa kadang enggak gitu. Ya emang kadang kan itu kreatif proses ya, Iya, kalau aku iya. bilang. Jadi nggak bisa dipaksa. Kadang kayak pokoknya sehari harus 20 halaman. Kadang tuh nggak bisa kayak gitu. Iya. Karena ada satu hari yang dimana kayak cuma bisa nulis 2 maksimal, udah itu Iya. kayak udah keperes gitu otaknya. Betul. Ada yang dalam satu hari lagi lancar banget Iya setuju, gitu. setuju ada kayak gitu sih. Bener kan? Iya. Nah, ini kan kita nulis pakai bahasa Jerman. Di Jerman sendiri kan kayak lumrah gitu loh untuk menyewa korektur. Iya betul. Ya kan ekstern apa ya namanya? Pihak ketiga lah untuk ngecek gramatik, ngecek vocabulary dan lain sebagainya. Apakah sudah pantas nih untuk Dikumpulin. Bisa tolong diceritakan gimana sistem korekturnya? Korekturnya itu banyak kayak apa ya, penawaran jasa dari, mungkin di internet juga ada kali ya, namanya lektorat. Itu untuk ngereksi Satzaufbau tuh kayak bentuk kalimatnya, terus Ya. gramatik, punctuation, Sama ini titik juga koma, plagiat plagiat check. juga ada, plagiat juga ada gitu. Nah itu harganya bervariasi. Untuk ngoreksi itu segala macam kisarannya kurang lebih sekitar 100 sampai 300 lah. Atau mungkin bisa lebih juga, tergantung gitu. Pokoknya semua tergantung dari service yang dipilih, terus banyaknya halaman dan lain sebagainya. Jadi emang angkanya di kisaran ratusan euro gitu. Iya betul. Tapi menurutku investasi aja sih Betul. gitu. Karena kan nggak ada apa namanya revisi. Nah, takutnya nanti pas dikumpulin karena kita nggak ngecek dulu, nggak koreksi dulu, terus tiba-tiba kayak banyak minus gara-gara gramatik salah atau salah Titik ngetik koma. atau segala macam lah, itu yang kayak Typo-typo. human error gitu lah ya. Dan fun fact-nya orang Jerman pun banyak yang pakai jasa ini gitu. Jadi ya bukan aib aja sih gitu, biasa aja gitu. Dan waktu itu juga karena pas di tengah jalan, bahkan hampir mau deadline, terus tiba-tiba pandemi, semua lockdown. Aneh banget sih. Iya, terus semua dihentikan, proses belajar mengajar. Abis itu skripsi juga yang kalau deadline-nya tiba-tiba, misalkan kamu deadline waktu itu Maret. Nah, Maret itu kan pas lagi lockdown-nya banget tuh. Akhirnya dipospon pengumpulan tugas akhir, itu bisa diperpanjang sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Waktu itu kayak nggak jelas, udah diperpanjang 2 minggu doang, habis itu diperpanjang lagi nggak jelas gitu. Karena kita semua lagi figuring out gitu kan, kita harus ngapain nih gitu, sama-sama bingung. Kamu ngerasanya waktu itu malah makin terlena kah atau? Iya, aku terlena sih, tapi di sisi lain juga aku beneran stuck dan secara psikologis bingung aja sih, kayak gue harus ngapain gitu. Jadi kayak gitu aja sih, aneh. Bener-bener. Dan itu hal yang menurut aku hal yang normal. Jadi kalau misalnya ada yang merasa kayak lagi berat banget lagi skripsi, itu tuh harus dicari bantuan gak sih? Iya, kayak, betul, karena betul. kalau kita figuring out sendiri kadang nggak bisa gitu. Nggak bisa. Itu sih. Itulah suka duka kalau misalnya nulis skripsi. Karena corona, pandemi langsung tiba-tiba nggak jelas. Jadi kayak aku ngerasa sehat tapi sebenarnya nggak sehat gitu, kayak psikologi tuh aneh rasanya gitu. Iya, karena kita nggak tahu itu situasi yang benar-benar baru buat kita semua gitu. Dan kita nggak tahu sebahaya apa, terus tiba-tiba lama nggak ketemu orang, kayak gitu-gitu lah, mau ketemu orang parno, tapi kangen juga gitu. Betul. Bingung deh. Nah tadi habis dikoreksi, habis itu kita dapat hasilnya balik, rapiin lagi, kumpulin dah tuh kan. Nah setelah dikumpulin, nanti ngasihnya ke sekretariat. Nanti si orang sekretariatnya bakal nge-forward ke 2 dosen pembimbing itu. Nanti mereka baca segala macam, dinilai. Nah inilah saat menegangkan gitu kan, karena dikumpulin belum tentu lulus. Betul. Jadi sampai nunggu kabar diundang untuk sidang itu kayak masih ketar-ketir, masih kayak gitu. lulus enggak, karena emang ada contohnya yang udah ngumpulin tapi ternyata nggak diterima gitu, ada suruh ngulang lagi. Ya udah, akhirnya setelah nunggu berapa bulan gitu kan, dihubungin, aku nanya sih kayak, gue gimana nih nasib gue gitu, kok belum ada kabar. Oh iya sorry banget, kita sibuk nih gitu kata dia. Ntar awal bulan ntar gue kabarin dah gitu kata dia. Nah waktu itu bulan Agustus lalu 2021
Udah gitu dikabarin, kita sidang minggu depan ya gitu. Wah, langsung Alhamdulillah. senang ya, langsung lega Senang, gitu. iya. Karena biasanya kalau udah diundang sidang itu insya Allah lulus Udah lah pasti gitu. lulus sih insya Allah. Nah terus masuklah ke sidang. Ya. Nah sidang ini dulu waktu aku bachelor itu perfect banget sidangku, pas presentasi pas 15 menit. Pas tanya jawabnya rada tegang. Iya, itu jelas Tidak lah, bisa. jelas lah. Jadi ada yang bisa aku jawab, ada yang nggak bisa. Nah pas di master itu rada lebih enak pas presentasi, tapi online lagi-lagi kayak hal yang baru buat aku belum pernah presentasi online gitu kan. Terus deg-degan ya iso-iso. Iya. Pasti ada rasa tegang gitu, tapi aku ngerasa lebih enak sih pas sidang di master gitu. Dan yang nguji itu sih 2 orang pembimbing itu. Enaknya kalau sidang di sini karena yang nguji juga yang ngebimbing, jadi sebenarnya mereka tahu apa yang ada di dalam skripsi kita gitu. Jadi mungkin hanya dites sana sini emang bener kita yang ngerjain atau bukan gitu kan, apakah kita bener-bener ngerti gitu. Tapi nggak ada yang kayak diuji yang super sulit gitu. Kalau misalnya di Indo kan ada yang yang nguji tuh bukan dia nggak pernah kita nggak pernah ada pembicaraan sama kita lah ketika kita ngerjain skripsi itu gitu. datang situ nggak jelas. Betul. Yang unik lagi pas sidang kan ada tanya jawab. Nah itu dia bisa nanya yang kita tulis, bisa nanya yang kita presentasiin, dan bisa nanya materi juga gitu. Rada random, tapi scope-nya itu yang kita tulis sih. Kadang dia nanya kalau ada kata kalimat-kalimat ambigu, nah itu dia nanya ini gimana maksud lo gitu. Kenapa lo milih ini, kenapa lo milih itu gitu. Jadi lebih ke apa ya itu sih adu argumen, dasar-dasar kenapa lu milih, kenapa lu itu gitu. Keputusan yang kita ambil tuh kenapa gitu. Misalkan metode A, metode B, kenapa lu milih itu. Berarti gitu. Selama kita bisa reasoning kenapa kita milih itu, sebenarnya oke-oke aja. Oke-oke aja. Nggak ada gitu. jawaban yang salah atau benar, kecuali kalau misalnya emang ditanya teori dasar dan itu kan pasti ada yang salah, pasti ada yang betul, benar. betul. Alhamdulillah di hari itu aku kayaknya mulai jam 10:30 ya, beres jam 12 gitu. Terus habis itu rasanya kayak habis itu kayak kalau di sini tuh lucunya udah presentasi, udah tanya jawab, disuruh keluar dulu. Kamu gitu nggak? Iya. Aku juga disuruh keluar dulu. Nah kalau kemarin di live dikeluarin dari ruangan Zoom gitu kan. Iya, karena kayak, online kan. Wah, aku udah kayak gimana nih gitu kan. Karena di hari itu juga bakal keluar nilainya berapa gitu. Bener-bener langsung hari itu dijelasin lulus apa enggak, terus nilainya berapa, terus habis itu kayak congratulations gitu. Iya, kan? Betul. Nah, terus aku dikeluarin sekitar 15 menit, panggil lagi, terus ya selamat lu lulus, udah berhasil, Harrison Gold Punch gitu, terus nilai lu sekian, terus aku dikasih feedback juga segala macam, terus kayak aku mau masuk sini keluar sini bodo amat, penting lulus. Yang penting lulus gitu, udah rasanya udah lega banget ya karena. Dan aku rada emosional ya waktu itu. Iya pastilah. Rada gitu nangis gitu. Karena kan berat ngerjainnya pasti kan. Gitu. Terus udah deh alhamdulillah lulus. Alhamdulillah terus, ya. Kalau di sini ijazah itu sekitar dihitung dari mulai kita sidang itu ya beres. Kan pas abis sidang itu kita otomatis udah bukan student, udah lulus. Dan udah berhak nyandang gelar. Tapi ijazahnya sendiri itu harus nunggu sekitar 6-10 minggu untuk diambil. Tapi dosen pembimbing bisa ngeluarin semacam apa ya? Ijazah sementara gitu yang menyatakan bahwa kita udah lulus bla 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 gitu. Betul. Jadi itu bisa dipakai buat nyari kerja misalnya atau ngurus administratif lainnya kayak perpanjang visa dan lain sebagainya gitu. Iya, betul sekali. Jadi kesan-kesannya gimana nih? Kesan-kesannya nulis master. Nulis tuh mixed feeling ya. Aku kadang suka karena belajar tapi berat juga karena harus ngumpulin kayak harus nulis gitu, kayak capek. Apakah itu ngaruh juga karena kita pakai bahasa lain gitu, bahasa asing? Iya sih, menurutku itu pasti tantangan di situ, tapi menurutku seru-seru aja sih. Tapi memang ya ada momen-momen dimana ngedown banget gitu. Nah makanya pasti. Menurutku penting banget untuk punya support system yang oke ketika mau menghadapi tanggung jawab sebesar ini gitu, nulis. Karena kesehatan mental itu menurutku kayaknya lebih penting daripada pengetahuan akademik gitu pas kayak gini-gini. Soalnya ini kan maraton gitu loh. Betul, karena kalau misalnya ilmu ada nih, kamu tahu semua teori, tapi mentally kamu nggak siap gitu. Betul, nggak kuat. Iya, sama aja kan, jadi blank, nggak bisa fokus, nggak bisa ngeluarin yang ada di otak gitu. Nah itu tantangannya di situ sih. Jadi alhamdulillah aku ditemani.
terus ada keluargaku juga di sini, Betul, adik-adik segala macam, jadi alhamdulillah menyenangkan, punya support system, jadi ya ada mental breakdown lah kayak gitu-gitu, cuma bisa bouncing lagi gitu, alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Tapi menurutku karena aku emang pengen ngerti, pengen punya ilmunya gitu, jadi kayak worth it aja sih. Jadi kayak rada-rada perih gitu nggak apa-apa, worth it. Karena emang harus dijalani, mau Iya, gimana iya. pun harus dijalani gitu. Iya, betul. Kayak aku sekarang aku juga merasakan kayak nggak pengen nulis, tapi emang harus nulis kan, Harus udah nulis. tinggal step itu aja yang harus dijalanin gitu. Iya, iya. Ya. Betul sekali. Seperti itulah, jadi bedanya bachelor sama master. Ternyata walaupun kita bachelor udah pernah nulis gitu, tetap nulis untuk master tuh tantangannya sama berat atau mungkin lebih berat gitu. Biasanya mungkin kita mikirnya oh udah pernah nulis di bachelor bisa lah gitu, udah tahu kondisinya kayak gimana. Ternyata kayaknya tetap aja itu bakal baru lagi jadi tantangan yang baru Betul, gitu. betul. Dan kalau menurutku ketika udah menyelesaikan ini master, jadi kita punya pengalaman baru dan kayaknya siap untuk lanjut ke jenjang selanjutnya gitu. Makanya kenapa dibikin 16 minggu, karena ya mungkin lebih banyak juga ekspektasinya, lebih susah gitu, tapi ya bisa sih alhamdulillah. Jadi intinya kalau misalnya lagi nulis sekarang, nulis skripsi, bachelor atau master atau dokter, semangat ya kan. Betul. Kami tahu, kami bisa mengerti kalau itu adalah hal yang sulit dan hal yang berat gitu. Jadi jangan sungkan juga sih minta pertolongan dari orang sekitar atau dari professional help gitu kalau emang membutuhkan gitu ya. Iya, betul. Demi kelangsungan dan kelancaran. Betul. Dan kalau pengalamanku, komunikasiin semuanya ke dosen gitu. Kalau misalkan emang kita lagi nggak sanggup, nggak fit, cerita aja kayak pengalaman gue kayak gini, pengalaman kayak gitu, gitu. Nanti kita bisa dicarikan jalan tengahnya gitu. Betul. Oke, untuk ini ya hadiah bagi kamu semua gitu. Ada footage juga, beberapa footage pas pengambilan ijazah. Jadi ijazah di sini ya cuman gitu aja sebenarnya, antara dikirim per pos atau bisa juga datang ke sekretariat gitu. Diambil langsung. Dan ya udah gitu aja, Udah nggak gitu ada doang. kayak sarjana atau Wisuda gitu. gitu. Walaupun sebelum corona ya tetap. Sebelum corona ada, tapi aku nggak datang juga Oh sih. ya, ada tapi nggak kayak di Indo lah, nggak semegah di Indo gitu. Nah itu dia tadi perbedaan nih menulis skripsi di Jerman antara pas bachelor dan pas master, dan juga pengalaman pribadi dari Bapak Rafdanu. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Iya, betul. Dan juga siapa tahu bisa bikin semangat gitu teman-teman yang lagi berjuang sekarang nulis gitu. Terima kasih banyak udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.